tempat anting itu, nah itu sampai dengan hidung. Kemudian dari hidung sampai dengan sini, lambung hati. Nah sepanjang itu. Nih, padahal kalau secara normal panjangnya segini nih. Ini yang tadi dibilang ada nomor-nomor. Oke? Ya, tuh ada nomor-nomor. Harusnya kalau masuk sih biasanya sekitar 45. Ya. Kalau saya pas kamu udah masuk, minta ukur pakai aja yang patokan 45. Pasti masuknya ke lambung. Cuman kalau orangnya agak tinggi biasanya nggak terlalu masuk mentok sampai lambungnya, jadi masih kayak ngambang gitu. Ya, makanya ukurnya ini ya dari telinga sampai hidung, ini kayak hidungnya mancung banget ya, ngaruh juga. Tuh lebih ternyata pendek dari 45. Ya kan? Perkenalkan, nama saya Indri, saya akan memasang nasogastrikum atau selang penduga lambung yang fungsinya untuk mengeluarkan racun dalam tubuh Bapak karena Bapak hari ini dilaporkan keracunan ya Pak ya. Saya cek gelang tangannya ada 2 yang harus kamu cek, nama dan nomor rekam medis ya, karena itu yang tidak akan sama dengan orang lain. Rekam medis kalau nama mungkin bisa sama dan lainnya bisa sama, tapi rekam medis tidak sama. Oke, Bapak dengan Bapak Gito misalnya ya, nomor rekam medis kan saya lihat gelang tangannya sudah dilihat. Kemudian nanti saya akan memasukkan lewat hidung Bapak. Rasanya kan tidak nyaman Pak, tapi harus dimasukkan dan Bapak harus bekerja sama dengan saya untuk menyelamatkan nyawa Bapak. Ya Pak, nanti ketika sudah sampai kerasa ada sesuatu yang tidak enak di tenggorokan, langsung Bapak telan saja. Ya, itu proses masuknya selang. Nanti kalau sudah masuk ya ke tenggorokan Bapak, terus telan ya, tarik nafas panjang, telan terus sampai nanti masuk ke dalam lambung Bapak. Ya, kalau sudah masuk ke dalam lambung Bapak, saya akan berhenti untuk memasukkan selangnya. Kemudian kita mulai untuk proses pengeluaran racunnya. Begitu ya Bapak. Mohon kerjasamanya. Nah, kemudian kita cuci tangan. Kalau cuci tangan, teman-teman bisa pasang perak pengawas ya. Nah, perak pengawas ini nggak ada bengkok juga ya. Bengkok kayak anak ngomong. Nggak apa-apa, sudah. Perak pengawas ini kita taruh di dadanya pasien. Ya, ini karena ini kita taruh bawah dulu ya. Kemudian kita pakai handscoon. Alat-alatnya tadi harus posisi sudah disiap-siapkan semua. Jadi kamu nggak ada lagi bukakin barang-barang. Sudah posisi siap semua. Oke, pastikan air T-com sudah terisi untuk tes. Kemudian kalau memang pasiennya keracunan berarti sudah ada 2 kom yang berisi NaCl dingin dan NaCl biasa. Ya, NaCl dingin itu fungsinya untuk membekukan perdarahan-perdarahan yang ada di lambung. Karena kalau kamu nggak dinginkan dulu, nanti yang keluar darah terus. Ya, tambah karena sifatnya racun kayak pestisida dan lain-lain itu mengkorosi lambung dan membuat perdarahan akhirnya pecah semua pembuluh darah. Yang namanya racun ya kan, nyamuk itu pembunuh nyamuk kan, nyamuknya pecah dalam pembuluh darah kayak mati. Nah itu diminum sama manusia, efeknya akan sama ya, apalagi dosisnya banyak, diminum 1 botol penuh, nah itu banyak gitu ya. Kemudian sudah, kalau misalnya buat makan ya berarti yang buat dimasukkan juga sudah siap ya. Kalau buat dekompresi kayak gini aja sudah cukup, seperti pemasangan NGT-nya saja. Oke, kemudian pastikan pasiennya juga sudah dikonfirmasi bahwa akan dipasang alat tersebut. Kita pakai handscoon-nya. Besok kalaupun handscoon bersih, tetap disiapkan di tempat tersendiri ya teman-teman, jangan kayak gini ya. Ini kan bisa salah ngambil, kamu yang dipegang ujungnya. Oke, ambil si ini. Nah, kita kan mau ukur dulu ya. Ini caranya, tangan kirimu gulung dulu. Ya, ini boleh digulung ke tangan kiri karena posisinya si pasiennya kayak gini, harusnya seperti ini ya. Jadi kita taruh di tangan kanan, nanti baru dipindah posisi. Kita ukur ya dari telinga. Kalau telinga berarti ini, saya berpindah sengaja biar jelas. Kita ukur dulu ya dari si telinga bawah ini ya ke hidung.
hidungnya pasien, jangan ditempelkan. Oke, dikira-kira aja segini, ya. Kemudian dari hidungnya ke proses sifoides itu ada di bawah sini. Ini kan masih sternum ya. Ya. Oke, kurang lebih segini teman-teman. Nah, ini jangan hilang patokan ininya. Oke, ini segini yang akan masuk ke pasien. Kita pindah dulu ini ke tangan kiri. Nah, kita akan mau masukinnya pada tangan kanan. Ya. Kemudian kita ambil jelinya. Kita lumurkan sepanjang ini. Kalau misalnya kamu tahu tadi jarinya di sini, kamu bisa ambil kayak gini, kemudian bisa seperti ini. Oke. Kemudian kita sampaikan pasien, Bapak saya akan mulai memasang NGT-nya. Ya. Jadi hadapin ke sana biar teman-teman lihat. Ya. Bapak posisinya semi forward ya Pak, tapi ini saya minta Bapak untuk menengadahkan kepalanya. Kalau pasien sadar, kalau nggak sadar ya udah kita pegang aja seperti ini, tangan kiri, kemudian tangan kanan masukin. Ya. Oke, kita masukkan ya Pak. Oke, tarik nafas panjang Bapak. Oke, nafas panjang ya Pak. Nah ini susah nih. Sampai mentok. Nah ini kalau sampai mentok seperti ini, kita berhenti dulu. Ini sudah sampai segini Bapak. Sekarang telan ya Pak ya. Ini yang tunjuk bilang nih. Mau masuk kalau kayak ini. Udah posisi mentok, terasa tuh teman-teman kalau pas masukin gitu mentok udah, jangan dipentok-pentokin terus ya, jangan ya, pasien-pasiennya nanti enak. Nah, kalau sudah Bapak ini sudah masuk ke seluruh bagian hidung Bapak, tinggal kita masuk ke tenggorokan Pak. Jadi saya butuh kerjasama dari Bapak untuk menelannya. Oke, kita siap ya Pak. Tarik nafas panjang, telan Pak. Oke, lagi Pak. Oke, tarik nafas panjang, telan Pak. Nah, cepet kayak gitu teman-teman. Tarik nafas panjang, telan Pak. Ini ya batasnya begitu ya. Sampai sini harus berhenti. Oke, tarik nafas panjang, telan Pak. Itu udah, mesti matanya udah nggak enak banget. Tarik nafas panjang, telan Pak. Udah kayak gini harus cepet teman-teman. Tarik nafas panjang, telan Pak. Udah mentok. Iya. Hati ini kan masih gulung ya teman-teman, karena ini nggak ada ininya, nggak ada sepetnya, kita tekuk dulu ya. Nah tekuk, terus kita pasang ini dulu buat ngunci biar nggak ada udara masuk. Oke, nah dulu ya. Kemudian kita cek apakah dia sudah masuk apa belum ya. Jadi kita pasang. Nah di mana ininya? Kalau teman-teman pada kenyataannya ini sih enak ya, udah tinggal tempel aja di sini. Tapi kalau kenyataannya perutmu dibagi 4, kuadran kiri atas, ya. Jadi bagi 4, kuadran kiri atas. Di bawah puting susu, ya. Turun dikit, yang sudah nggak ada tulangnya, nah situ, ya. Kalau gendut-gendut kan tiduran, nggak kelihatan gendutnya. Ini kan karena duduk jadi kelipet-lipet perutnya mungkin ya. Oke, nah sudah. Ini kita tekuk dulu, kita ambil sedikit udara karena kita mau cek. Ini belum difiksasi Bu, belum, takutnya salah masuk sih. Ya, jangan difiksasi dulu. Sedikit aja karena sepatnya gede ya. Oke. Kita mau tempelkan dia ke sini, ke lambungnya. Dorong dengan cepat. Itu makanya dia buat dorongnya dengan keras ya. Nah, kalau bunyi kayak gitu di telingamu, berarti sudah masuk. Kalau kamu masih belum yakin, kita coba ke air. Kalau blutuk-blutuk berarti masuk paru-paru. Ya, ini ditekuk dulu. Kita masukin ke air. Nah, kayak sini. Kalau ada udaranya, ya didiemin lama ada udaranya berarti masuk paru-paru. Salah, tarik dulu sedikit, masukin kembali. Jangan ditarik semua, ya. Tariknya paling nggak setengahnya. Tapi kalau aman, nggak ada blutuk-blutuknya berarti sudah masuk ke perut. Ya, salah ya, kamu tarik setengahnya. Nah, gini kira-kira, ya. Terus coba masukin lagi, oke? Kalau ditarik semua, misalnya tarik semua kayak gini, susah, ya. Atau paling tidak, ketika mentok itu kan kurang lebih 5 cm.
masuknya. Nah, dikira-kira aja kamu tadi masuk 45 cm, berarti tarik 40 ya, 40 sentian ya. Kalau ditarik 40 sentian masukin lagi. Pak tadi salah Pak, gitu ya, masuknya ke paru-paru. Kasihan banget pasiennya Bu, iya mulai gitu. Makanya pas lagi mentok pertama itu harus benar-benar pasiennya nelan. Ya, kalau dia roge-roge terus bisa geser masuk ke paru-paru. Nah ini sudah seperti ini ya, sudah masuk posisinya. Kita mau memberi, misalnya mau bilas lambung atau apa ya, kita kunci dulu, tutup. Nah ini kita fiksasi. Alasannya difiksasi itu karena kalau pasiennya gelisah itu bisa bahaya ya. Kenapa ini males kamu nyiapin dulu tuh kayak gini, enakan langsung. Tapi nggak apa-apa, ini kan karena mahasiswa senangnya disiapin dulu. Kalau pakai Hepafik tuh enaknya belum kita lepas ininya kan, jadi masih bisa ini di kubu-kubu teman-teman. Nah, terus kita siapkan NaCl, baskom, NaCl dingin dan yang tidak dingin, baskom. Sekarang kita masuk ke bilas lambung. Bapak saya mulai akan menguras lambung Bapak yang penuh dengan racun ya. Saya akan masukkan cairan dingin ke dalam perut Bapak. Nanti rasanya juga tidak nyaman, pengen muntah, dimuntahkan saja nggak apa-apa Pak ya, itu malah membantu lebih cepat untuk racunnya keluar ya. Jadi kamu udah siap ember buat muntahnya pasien, baskom buat ngeluarin cairannya, kamu harus sudah pakai masker karena kalau yang diminum pestisida mesti ruangannya uplek bau pestisida ya. Kamu bisa ikut semaput ya, bukan rumahmu disemprotnya semprotan ini NaCl dinginnya kita tarik 100 cc teman-teman. Ini kan 50 ya, berarti 2 kali ambil. Kita ambil ya, kita dorong cepat ke dalam tubuhnya ya, set. Kemudian kita dorong ambil lagi 50 cc sampai 100 nih ya. Kan udah 100 cc masuk. Oke? Kalau sudah masuk kita tunggu sebentar sampai dia benar-benar melapisi lambungnya. Kemudian kalau sudah kita tarik 2 kali lipatnya. Jadi fungsinya NaCl itu mengikat si pestisida-pestisidanya, diangkut ke atas. Jadi kayak angkot dia, bawain penumpang, ditarik. Nah kita naik, kalau tadi masuk 100 berarti keluarnya 200. Kayak kamu nguras bak, ya kan, Ustaz nguras bak kamu kan kita guyur pakai air dulu, habis itu baru dikeluarin kan airnya. Nggak mungkin nguras bak habis dibersihin gitu pakai sabun nggak dibilas kan. Nah ini namanya bilas lambung, makanya kita mengeluarkan lebih banyak. Iya nggak? Kamu ngasih sabun kan paling 10 berapa cc doang, tapi kamu ngasih airnya lebih banyak kan. Itu analoginya seperti itu. Ini kamu biasa nguras bak, bilas bak, ini sekarang dibilas lambungnya orang ya. Kita tarik ya, kemudian kita tadi kenapa gue dibilang ambil baskom, ini buat ngeluarin cairannya tadi, taruh di baskom. Oke, 4 kali tarik berarti ya. Ini udah langsung hitam semua biasanya pasti tarik. Nah ini sudah mulai bau-bauan keluar, kenapa kamu harus pakai masker? Kalau enggak kamu ikut semaput kayak pasien. Ini kan sudah ngeluarin ya 4 kali kayak gini ya. Kemudian kamu ambil NaCl yang tidak dingin tadi, sama 100 cc, masukin lagi ke dalam. Gitu selang-seling terus sampai benar-benar cairan lambungnya berwarna bersih atau kuning. Ya, lama dong Bu, berarti benar lama. Ya, makanya nggak cuma dibilas lambung, biasanya pasien dikasih obat-obatan antidot, anti racunnya, disuntik. Infusnya juga 2 jalur. Satu buat masukin darah, mungkin kalau HB-nya turun karena ada perdarahan lambung sih, kan HB-nya turun. Satu buat masukin darah, satunya lagi buat masukin cairan pas obatnya. Ya, terus satu lagi ada bedside monitor yang menunjukkan TTV-nya. Kalau TTV-nya tiba-tiba turun, ngedrop, harus berhenti bilas lambungnya, dilakukan penyelamatan nyawa dulu. Kemudian bilas lambung lagi. Karena ini kan narik cairan, pasiennya kekurangan cairan. Itu cairannya harus banter banget kayak lewat infus. Ya, kalau nggak dehidrasi pasiennya semakin, pokoknya banyak sih malakamannya kalau orang coba bunuh diri itu penyelamatannya. Kita ambil cairan dia dehidrasi, nggak dikeluarin dia mati, ya kan? Makanya harus jalan semua, darah masuk, cairannya terus masuk. Kayak gitu. Ada gambarnya ya teman-teman ya. Jadi kapan kita berhenti Bu?
membilasnya. Satu, ketika kondisi pasiennya semakin ngedrop, butuh penyelamatan nyawa dulu, atau memang sudah bersih kepalanya. Ya, jadi nggak bisa satu kali, bisa sampai shift siang kayak gitu terus kayak gitu. Jadi pegel banget harus ganti, nggak bisa sendirian juga, harus ada yang